Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan video saya. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih atau membeli bibit yang bagus atau memang bersertifikat asli. Kalau misalnya rekomendasi atau sales penjualan bibit itu membilang bibitnya itu berkualitas atau bibit unggul atau bersertifikat, kita buktikan dengan penjelasan saya ini. Nah, ini salah satu sampel bibit. Ini hasil karya saya sendiri. Hasilnya, nah itu bibit unggul ya sobat. Buahnya rapat, sangat rapat juga buahnya. Pohonnya bagus. Ini tergantung pemeliharaannya lagi ya sobat. Ini sengaja saya tanam kemarin. Ini bukan lahan atau perkebunan ya. Ini tanggul yang sengaja saya tanam untuk sampel, agar saya meyakini lagi bahwa bibit buatan saya ini bibit unggul atau tidak. Nah, kita jalan lagi sobat. Lihat buahnya sangat rapat. Oke. Sangat rapat sobat. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini baru bisa dinyatakan bahwa ini bibit unggul. Nah, oke. Kalian lihat sobat, buahnya sangat rapat. Kita lanjut pohon berikutnya. Tuh, lihat buahnya. Pohon berikutnya lagi. Oke, ini selanjutnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tip bagaimana cara membeli atau memilih bibit dari produk-produk pembibitan. Salah satu tipnya atau bukti yang nyata yang saya perhatikan untuk teman-teman di wilayah saya ini yang sudah membeli bibit dari produk-produk itu, sangat disayangkan sahabat, karena saya berani membilang bibit mereka itu tidak bagus. Karena apa? Saya berani bilang seperti itu karena ada ciri-ciri bibit yang tidak unggul di situ. Saya melihat ya hampir banyaklah teman saya yang beli bibit dari produk-produk yang dijual online atau misalnya di Facebook, Shopee, yang misalnya isi paketnya itu per paket ya kawan, kecambahnya yang dijual itu per paketnya kayaknya isinya sekitar 250. Nah, pengalaman yang saya lihat kemarin sampai sekarang, bahwa bibit itu
ternyata tidak bagus. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena salah satu ciri yang tidak bagus tuh ada, bahkan hampir 50-60% bibit itu tidak bagus dalam misalnya satu paket. Nah, apa itu cirinya? Sebelum saya mengasih tahu ciri-ciri bibit yang tidak bagus atau yang tidak unggul, misalnya sahabat-sahabat beli di produk yang bersertifikat bilangnya, atau misalnya bibit unggul atau bibit apapun namanya, itu dipastikan dulu ciri-cirinya agar kawan-kawan tidak tertipu dalam membeli bibit. Sayangkan uangnya, misalnya apalagi harganya sekarang hampir 1 juta per paket. Itu lumayan menghabiskan duit ya sahabat, apalagi kita nyari duitnya susah sekarang. Jadi sebelumnya dukung dan subscribe dulu lah channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa berbagi tip atau ide kreatif tentang perkebunan sawit. Nah, saya akan menjelaskan ciri ini, salah satunya aja ya sobat, ciri yang salah atau bibit yang tidak bagus. Karena menurut pengalaman saya pernah bibit di perusahaan terbesar, ya salah satu terbesar lah di daerah Kalteng itu, kalau nggak salah di Kota Waringin Timur, daerah situlah. Itu kalau daerah itu lumayan tua kalau sekarang umurnya. Nah, saya membibit kemarin, ini salah satu tipnya aja ya, masih banyak sih tip yang harus diperhatikan untuk memilih bibit yang benar atau bibit yang bagus. Ini salah satunya aja saya kasih tahu, bahwa bibit yang saya lihat teman-teman saya beli kemarin itu kelihatannya bahwa bibit itu tidak bagus di waktu umur sekitar 1 atau 2 bulan sudah ditaruh di playbag, ya sekitar 10 sentian lah tumbuhnya, atau berdaun 3 atau 4. Nah, kenapa saya tahu bibit itu tidak unggul, tidak bagus? Karena saya lihat misalnya teman saya beli 1 paket, lalu semuanya di playbag, itu saya lihat rata-rata tumbuhnya itu kembar sahabat. Nah, kenapa saya bilang kembar itu tidak bagus? Karena di waktu saya bekerja di pembibitan, ya salah satu perusahaan terbesar di daerah Sampit atau Kota Waringin Timur kemarin, bibit yang kembar itu salah satu bibit akhir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena perusahaan memilih bibit itu udah sangat-sangat nomor 1 itu sahabat. Tapi masih aja bibit akhir itu masih ada, tapi angka persennya paling dalam misalnya 10.000 atau 5.000 bibit itu yang bibit kita semai, itu paling 100-200 yang ada tumbuhnya kembar 2. Nah, di situ kita menandakan bahwa bibit itu tidak bagus. Arti dalam bibit unggul yang sebenarnya, bibit unggul tuh tunasnya ya cuma satu aja ya sahabat, tidak ada yang tumbuh kembar. Itu sangat meminimalisir mungkin
perusahaan besar pun yang bibit unggul ya masih ada, cuman angka persennya kecil. Nah, kalau yang saya lihat paketan-paketan masyarakat atau teman-teman yang daerah saya khususnya lah, beli bibitnya itu yang sudah tumbuh misalnya umur 1-2 bulan, itu ketahuan hampir 50-60% dalam misalnya dia beli satu paket 250 biji bibit di dalamnya. Nah, dia semai. Nah, setelah tumbuh ketahuan itu hampir 100 atau 150 bibit yang kembar, bahkan sampai 200 yang kembar, hampir kembar semua sahabat. Nah, itu kan sangat disayangkan sahabat. Kita milihnya atau taunya bibit kita tuh bagus, bersertifikat, bilang kata si penjual. Tahu-taunya bibit kita itu tidak berkualitas atau tidak bagus. Karena apa itu? Karena kalau tumbuhnya kembar itu kita nunggu prosesnya sebulan, 2 bulan apa sampai 5 bulan. Kita lihat perkembangannya yang mana yang agak bagus. Nah, yang tidak bagus itu kita kalahkan. Nah, itu kan tidak menjamin lagi kekualitasan atau kebagusan bibit itu. Tip yang saya jelaskan ini, apabila kawan-kawan membeli bibit, misalnya kawan-kawan sudah semai, itu rata-rata tumbuhnya, lihat kita rata-rata tumbuhnya, kembarnya tuh ada berapa persen. Misalnya dalam 250 biji atau per paket itu tumbuh yang kembarnya itu cuman misalnya 5 pohon atau 10. Nah, itu masih dikatakan bibit itu masih kualitasnya bagus. Tapi kalau kita semai, tumbuhnya itu hampir misalnya mencapai 200 bibit yang kita beli itu tumbuhnya kembar. Nah, itu saya pastikan bahwa bibit itu tidak asli atau tidak bersertifikat. Makanya hati-hati kawan cara memilih atau membeli bibit yang dijual di pasaran-pasaran di masyarakat lah. Kalau untuk perusahaan ya tidak diragukan lagi, karena dia sangat hati-hati untuk memilih bibit. Nah, kalau untuk kita yang masyarakat atau pekebun, petani pribadi, ya sangat hati-hati caranya memilih tipe seperti itu. Cuman kalau misalnya kita beli bibit kecambah, itu tidak tahu kriterianya seperti apa. Nah, kemungkinan di video saya selanjutnya saya akan mengasih tahu atau mencontohkan bibit atau brondol yang mana yang bagus, yang bisa jadikan bibit unggul. Ini salah satu contohnya sobatnya. Ini saya hasilkan, saya bibit sendiri dari tandan, dan sesuai dengan pengalaman saya pilih yang mana yang bagusnya. Nah, inilah hasilnya. Karena saya yakin mereka yang menjual bibit unggul pun mengambilnya dari pohon sawit ini juga. Nah, cuman caranya aja, cara pengambilannya, cara memilih bibit atau brondolnya yang banyak tidak tahu atau tidak paham dengan ilmunya itu. Nah, di sini saya membagikan salah satu ilmu cara memilih bibit atau tip agar teman-teman tidak rugi lah, daripada misalnya kawan-kawan beli bibit bersertifikat tapi yang saya bilang tadi hasilnya tidak bagus.
setiap produk atau yang menjual bibit itu pasti menyarankan pupuknya harus sekian sesuai dengan standar perusahaan. Nah, kita pun kalau misalnya memilih bibit atau misalnya tahu ilmunya, cara mencari bibit atau memilih bibit dari brondol misalnya, yang pasti yang saya pastikan kita bisa memastikan bibit kita itu bibit unggul, kita harus mencari bibitnya dari brondol. Cari tandan yang besar, pohon yang bagus, umurnya sudah cukup ya sekitar 10 tahun ke atas lah, yang bagus untuk dijadikan bibit. Asal misalnya seperti itu, saya jamin hasilnya bagus sesuai dengan harapan kita. Bahkan kalau bibit bilangnya yang bersertifikat bibit unggul untuk dijualan di pasaran masyarakat ini, saya berani beradu dengan bibit pilihan saya, karena saya berbagi ilmu ini bukan hanya sekedar omong atau teori. Saya berbagi ini sesuai dengan pengalaman saya di lapangan, yang itu saya bagikan supaya kawan-kawan lebih hati-hati lagi lah memilih bibit sawit, mencari, daripada kawan-kawan membeli bibit misalnya satu paket 1 juta, lebih baik kawan-kawan pelajarilah ilmu cara memilih brondol yang bagus seperti apa sih, mencari bibit unggul. Nah, lebih baik seperti itu daripada kita buang-buang modal, hasilnya pun tidak sempurna sahabat, karena bibitnya tidak unggul. Kalau perusahaan besar tidak akan mengasih tahu kriteria atau cara memilih bibit yang bagus seperti apa. Itu hampir rahasianya tuh, yang rahasia yang terpenting tidak diberitahu sama perusahaan. Nah, justru saya atas pengalaman saya waktu dulu yang pernah bekerja di pembibitan dan melihat sekarang banyak yang menjual produk-produk pembibitan yang seperti itu, saya sangat kasihan, apalagi untuk sahabat-sahabat yang modal pas-pasan, berharapnya dapat bibit bagus tapi ternyata gagal. Sadarnya itu bukan setahun 2 tahun yang ketahuan, yang waktu umur segini lah, ini sekitar umur 3 tahunan, 2 tahun setengah lah kayaknya, saya lupa kemarin waktu penanamannya kapan. Nah, ini saya pastikan bibit unggul. Ini sahabat, perawatan atau pemupukannya masih tidak standar sama perusahaan. Ini sudah seperti ini, apalagi misalnya kita mengaplikasikan atau merawatnya sesuai standar perusahaan, mungkin hasilnya lebih bagus daripada yang ini lagi. Kita jalan lagi. Oke. Nah, agar sahabat lebih hati-hati lagi lah untuk membeli bibit yang di pasaran atau di masyarakat kita ya. Kalau ini bibitan sendiri tanpa modal, sahabat kalau pengen bibit yang unggul sesuai dengan yang dijelaskan mereka atau yang penjual itu mereka itu belum tentu
pernah turun ke lapangan yang jual bibit itu, jadi belum tahu 100% ilmu yang mereka kuasai itu karena teori aja. Ilmu lapangannya atau realisasinya tidak ada. Kalau ini faktanya. Sangat-sangat unggul sahabat. Nanti di video selanjutnya saya akan mengasih contoh yang mana brondol yang bagus, cara pengambilannya bagaimana. Insya Allah saya akan bikin videonya agar sahabat tahu ilmunya. Oke, sampai di sini dulu video saya ini. Jangan lupa dukungan dan subscribe-nya, like, komen misalnya ada kesalahan kata saya. ambil yang bagusnya aja, yang tidak bagus yang diambil ya sahabat, karena berat membawanya aja. Ambil yang bagusnya aja. Oke, sampai di sini dulu petani pekebun sawit. Semoga salam sukses dari saya. Semoga kita sehat selalu dan semoga apa yang kita inginkan atau capai segera terkabul. Berkat sawit yang indah ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.